membingungkan? Apa yang membingungkan? Ada nggak Yesus menjamin Kristen itu, aku jamin Kristen untuk masuk surga? Ada nggak? Ada? Di mana? Tertulis di mana tuh? Di mana ya? Agak lupa. Aduh. Awas kau Tat, katanya ngancam pula sama saya. Kenapa sih ya? Curang kau Tat, ya awas kau Tat katanya. Udah kayak gimana ya temen-temen ini? Ya udah dikasih juga nggak bersyukur gitu. Macam mana pula? Aduh. Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Oh, nggak usah dipikirin lah kalau netizen itu, Mbak. Nggak usah dipikirin. Kalau Anda mau sharing atau tanya jawab, silahkan, boleh, silahkan. Kurang enggak, cuman ini apa namanya, saling sharing itu kan nggak salah ya, Nggak salah, betul. bukan berarti gini loh, maaf ya, bukan menghina atau mengejek, namanya Iya. sharing atau diskusi itu nggak salah, tapi kenapa mereka langsung masuk gini, aku karena sharing sama itu dipikirnya saudara seiman, aku langsung kayak mualaf gitu. Bukan loh, ini kan namanya sharing, tapi kenapa Boleh Mbak, jangan dipikirkan terus yang menghujat Anda, yang menghina Anda, ya itu cuma iri ya. Dia tidak bisa seperti Anda, itu aja. Jadi nggak usah digubris orang yang menghujat atau orang yang DM gitu. Mari gunakan akal sehat gitu. Gak perlu kita melihat apa kata mereka. Kalau kita ikuti Mbak, saya pun apa kata mereka, kata netizen, semuanya salah, serba salah gitu. Jadi ya punya pendirian lah kita gitu ya, punya pendirian. Gak perlu kita dengarkan, biarkan anjing menggonggong kapilah berlalu gitu. iya kan gini loh, apa ya, justru semakin yang menghujat itu kan jadinya ditertawain gitu. Bukan berarti karena aku sering ngomong sama yang beda agama gitu, langsungnya pikiran mereka itu aku langsung kayak mualaf, bukan. Ya saling bertanya atau pengen tahu itu kan nggak salah ya Pak ya? Nggak salah, iya. Boleh, kalau Mbaknya mau bertanya boleh gitu. Udah banyak yang hujat aku nggak kuat. Biarin aja Mbak. Mau saya tutup komentarnya nggak? Iya, ditutup aja. Komentarnya ditutup aja, baik. Sementara saya tutup komentar ya teman-temannya. Demi keamanan dan kenyamanan ya. Pengaturan komentar ditutup. Tuh kan banyak langsung yang ini napas. Kayak gimana sih cara nutupnya? Pengaturan apa lagi? Pengaturan komentar. Itu dipilih hidupin atau matiin. Gitu ya. Nah, biarkan ya mereka. Biarkan. Silahkan. Aduh, apa ya? Setiap udah naik gini jadi bingung karena udah dibully duluan. Enggak apa-apa, apa yang perlu dipertanyakan silakan. Apa sih cara ngomongnya, nggak ini aku. Maksudnya Enggak gini, apa-apa. coba Pak Ustadz sharing duluan gitu. Nanti biar tahu cara. Kalau Anda mau sharing nih ya, Mbak ya. Di dalam agama Islam itu bukanlah agama yang baru gitu.
Agama Islam ini adalah agama yang meneruskan ajaran dari para nabi terdahulu. Contoh Nabi Abraham, Musa, terus nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, termasuk meneruskan ajaran dari Yesus itu sendiri gitu. Kenapa saya bilang begitu? Coba kalau kita melihat di Bible Anda, di Ulangan 6 nomor 4, di situ tertulis, "Hai Bani Israel." Kata di kitab Nabi Musa tuh ya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu Yesus mengutip perkataan itu dalam Markus. "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa," kata Yesus. Dan di Islam, Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu Esa. Tuh. Jadi Islam ini bukanlah agama yang baru, tapi Islam ini sebenarnya adalah agama yang memang sudah dibawa oleh para nabi pada zaman dahulu gitu. Hanya saja syariatnya berbeda-beda gitu. Tapi satu suara mereka, satu suara, yaitu apa? Katakanlah Tuhan itu Esa. Gini Mbak. Terus kalau kita, ya, syarikat itu kayak maksudnya ikatan apa gimana? Gimana? Syarikat itu apa? Syarikat, syarikat. Ah. Kalau syirik atau serikat itu menduakan Tuhan semesta alam. Contoh nyembah patung, tuh berserikat dengan patung. Syirik terhadap Allah. Gitu. Jadi gitu. Jadi kita nggak boleh menyembah patung. Jadi Mbak ikuti apa yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Saya bisa bukakan kepada Anda ya, dari kitab Anda sampai kitab saya, agama Islam. Satu dulu yang kita pegang, ya, Apa itu? Ajaran para nabi terdahulu sampai hari ini seperti apa tentang masalah Tuhan. 1. Abraham Tuhannya kagak kelihatan, betul? Tuh. Nabi Musa Tuhannya kagak kelihatan, betul? Ya. Terus Islam Tuhannya juga kagak kelihatan, betul nggak? Bahkan ya, kalau kita melihat di dalam Keluaran 33 nomor 20 Perjanjian Lama, tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan. Kalau melihat wajah Tuhan, maka dia akan mati. Jadi Tuhan gak bisa dilihat. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus di zaman Yesus? Di zaman Yesus ya Mbak ya, di Yohanes, ya nih saya bukakan aja langsung ya, biar nggak dikira berasumsi gitu. Di Yohanes 5 nomor 37 ya, di situ dikatakan Mbak, di Yohanes 5 itu, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak akan dapat kau dengar. Nih, saya bukakan buat Mbaknya. Nah, Anda perhatikan di sini. Bentar ya. Nah Mbak, nih Yohanes 5 nomor 37, apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Jadi Tuhan itu nggak akan kelihatan gitu Mbak. Sama dengan Al-Quran nih ya. Al-Quran 103. Nih ya, saya bacakan buat Anda khusus. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Jadi satu hal dulu, para nabi itu
menyembah Tuhan yang tidak kelihatan gitu. Dipegang dulu. Itu yang disampaikan oleh para nabi. Jadi kalau ada Tuhannya yang nongol, ya Mbak ya, ada Tuhannya yang nongol, maka ini udah dapat dipastikan bukanlah Tuhan gitu. Karena apa? Karena kalau dia nongol, itu akan hilang kemahaannya. Mbaknya percaya nggak? Yang namanya Tuhan itu maha adil. Percaya kan maha adil kan? Kalau Tuhannya nongol di abad pertama, habis itu yang lihat cuma satu kampung. Lalu di tahun 2025 kita kagak lihat Tuhan itu lagi. Tuhannya nongol cuma di abad pertama, di satu kampung. Hanya sebagian manusia yang melihat di kampung saat itu. Kita di tahun 2025 nggak bisa melihat lagi bagaimana fisik Tuhan dengan mata kepala kita. Di sini artinya apa? Menandakan bahwa Tuhan yang turun di abad pertama itu tidak adil. Lepas mahanya udah. Artinya apa? Kalau sudah tidak adil, itu bukanlah sifat Tuhan. Yang namanya Tuhan itu Mbak maha adil kepada seluruh makhluknya. Saya Islam, Mbaknya Kristen. Kan kayak gitu. Nah, kita tetap sama-sama diberi napas gitu. Meskipun Anda Kristen, saya Islam, kita sama-sama bisa menghirup napas. Kan gitu. Itu Tuhan yang adil. Tidak pandang agama dia. Ya kan? Tapi dia memberikan keadilan seluruh makhluknya. Ah, gitu. Jadi Tuhan yang kagak kelihatan, kira-kira agamanya apa gitu. Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat di Indonesia. Ada 6 agama. Konghucu ada patungnya. Hindu ada dewanya. Buddha ada patung tokoh Budanya. Kan gitu. Terus apa lagi? Katolik atau Kristen yang Mbak anut ada simbol salibnya, betul nggak? Ya. Nah, berarti kalau yang bersimbol-simbol seperti itu, ya, yang apalagi Tuhannya sampai kelihatan turun menjelma, waduh Mbak, itu bukanlah Tuhan, bukan Tuhan para nabi. Karena kalau Tuhan itu tidak kelihatan, itu berarti Tuhan yang adil. Coba bayangkan, sejak zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, dia tidak akan menunjukkan kepada manusia bagaimana zatnya. Gitu. Jadi adil dia kepada seluruh manusia. Nggak ada yang dapat melihat dia dari manusia ini. Sesuai yang dikatakan Yesus, sesuai yang dikatakan Quran tadi. Betul nggak? Nah, itulah Tuhannya para nabi. Jadi Tuhan yang kagak kelihatan, Tuhannya umat Islam. Gitu. Makanya saya bilang Islam ini bukan ajaran yang baru, tapi ajaran yang dibawa para nabi terdahulu. Ah, gitu. Coba Mbak gini Mbak, kalau Tuhan kelihatan berubah jadi manusia. Ini saya dengan Anda ya. Coba mari kita berpikir ya. Kita berpikir. Kita ini manusia, Mbak juga manusia, betul? Iya, Pak. Nah, kalau kita makan nasi, kira-kira pantas nggak? Maksudnya makan nasi gimana? Kita makan nasi putih? Iyalah. Iya, karena kan memang makanan kita tuh nasi ya. Pantas kita makan nasi, betul? Ya. Nah, kalau kita makan kotoran, pantas nggak kira-kira kita makan kotoran sebagai manusia? Ya enggak lah, itu kan kotoran. Kotoran kan nggak pantas kan bagi manusia, betul? Begitu juga bagi Tuhan, Mbak. Gak pantas Tuhan itu sampai dikandung manusia. Gak pantas Tuhan itu sampai jadi bayi. Gak pantas Tuhan itu sampai diperanakan. Gak pantas Tuhan itu sampai disusui. Bagi kita yang manusia aja ada yang tidak pantas bagi kita. Apalagi bagi Tuhan. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gitu.
Itu dulu yang Anda pegang. Gak pantas dia sama dengan makhluknya gitu. Kalau kita melihat di perjanjian lama ya, di kitab Anda Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia, Allah bukan manusia. Kayak gitu Mbak Dewi. Jadi satu hal yang kita pegang dulu ya, bahwa Tuhannya para nabi kagak pernah kelihatan. Oke? Iya Pak. Nah, sekarang kita merujuk ke Bible. Kita ke Bible ya Mbak ya. Ke Bible. Sengaja ya saya tutup komentarnya dulu biar Anda fokus. Ini saya jelaskan, tolong diperhatikan ya, agar Mbak Debbie juga bisa mengambil videonya nanti dan mempelajarinya gitu ya. Begini Mbak ya, saya akan bawakan melalui Bible Anda dan Al-Quran saya. Kita komparasi ya, bagaimana ajaran para nabi terdahulu. Kira-kira Mbak, saya mau tanya dulu, adakah atau pernahkah Yesus menyuruh Anda untuk beribadah di gereja hari Minggu? Iya kan, untuk namanya umat Kristiani ibadahnya itu setiap hari Minggu. Sama Nah, kayak Bapak kan setiap hari Jumat sholat diwajibkan. iya, Nah, kalau saya kan ada perintahnya Mbak. Hari Jumat itu iya. ada perintahnya. Quran surah Al-Jumu'ah namanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang beriman, apabila kamu diserukan untuk sholat Jumat, ada kami perintahnya. Sekarang coba cari di Bible Anda. Adakah Yesus Ada pernah gitu menunjukkan Anda beribadahlah ke gereja? ada titah keempat. Titah Kristen itu kan ada 10 tuh. Nah, Oh, keempat titah 10 hukum Taurat. iya. Di hari Itu juga akan saya bahas itu kali kan ini sama Mbak ya. iya, hari peristirahatan dan tidak dibolehkan bekerja atau Oh, itu hari ini. Sabat. Oke. Iya, Nih. untuk ibadah Kristen hari ke-7 kan hari Minggu. Mm-mm. Nah, Baik. jadi Jadi gini Mbak ya. Kalau di Kristen, Yesusnya tidak pernah menyuruh, "Hei Kristen, hai Mbak Debbie, pergilah kau ke gereja." Gak ada. Gak ada. Gak akan pernah Anda temui firman Yesus seperti itu. Sekarang gini. Jadi kita ikuti ya apa yang diajarkan oleh para nabi di kitab Anda dan apa yang diajarkan oleh para nabi di kitab saya. Satu dulu tadi kita dapat poinnya, bahwa Tuhannya para nabi tidak kelihatan dengan mata. Gimana kita mau melihat dengan mata Mbak? Mata kita lihat telinga aja kagak bisa. Coba Anda tanpa cermin ya. Anda tanpa cermin, bisakah Anda melihat telinga Anda yang di samping? Kan gak bisa, artinya mata kita terbatas. Alih-alih mau lihat Tuhan kan gitu. Mikirlah di situ ya. Ini saya akan bawakan nih buat Mbak dan tolong diperhatikan nih ya Mbak ya. Saya tutup kamera dulu. Mari kita ke ajaran para nabi. Kejadian 24 nomor 52 Mbak. Ini kitab Anda, Alkitab Sabda ya. Oke. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Oke? Abraham di sini sujud menyembah Tuhan. Betul? Kira-kira di Indonesia ini yang ibadahnya Mbak tahu itu sujud, agamanya apa? Kristen, Kapan Kristen ada sujudnya? Katolik Kapan Katolik ada sujudnya? ada. Kalau hari Minggu mereka itu kayak apa ya bahasanya? Aku pun Nih nggak terlalu. sujud kayak gini. Gambar sujud. Kalau mereka,
apa bahasa Indonesia yang mersinggangnya? Oh, bukan kayak gitu. Sujudnya kayak kayak cara duduknya gitu, tapi nggak sujud ke sini kayak langsung ada tempat duduknya gitu. Kalau ini Mbak, ya nih, sujudlah ia sampai ke tanah. Betul? Mm. Artinya kan gambarnya kayak gini. Sampai ke tanah. Kira-kira yang kayak gini agama apa di Indonesia yang mengerjakan kayak Nabi Abraham? Muslim. Muslim. Muslimnya mengerjakan gitu. Ini ayatnya ya. Di Al-Quran kami juga ada. Nih. Ibrahim 40. Saya bukakan buat mbaknya. Ibrahim 40. Nih saya khususkan buat mbak, gak apa-apa malam ini. Sabar ya mbak ya. Ya nggak apa-apa. Nih. Ibrahim 40. Nah, ini mbak ya, kalau kita lihat Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap melaksanakan sholat. Kita tahu di dalam sholat itu ada sujud kan? Seperti gambar yang tadi, betul nggak? Iya. Gambar sujud tadi. Makanya di Al-Quran dan Abraham sujud kayak gini. Ini lanjut ya mbak ya. Kita ke Nabi Musa lagi ya. Nabi Musa, saya ambil dulu di kitab Anda nih tentang Nabi Musa. Nabi Musa di kitab Anda dulu saya ambil. Di kitab Anda saya ambil ya. Nih Kejadian 34 nomor 8. Kejadian Keluaran. Nih. Keluaran 34 Alkitab Sabdaya. Keluaran 34 nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah. Oke? Lalu sujud menyembah. Lagi-lagi kayak Ibrahim tadi, betul nggak? Nabi Musa. Nabi Musa sujud kembali ke tanah. Nih, sujud kayak gini ya. Nabi Musa. Nih ayatnya. Anda bisa lihat Keluaran 34 nomor 8. Bisa Anda lihat di kitab Anda Nabi Musa sujud. Lalu di Al-Quran kami ada juga. Nih Toha 14. Nih, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nih, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lagi melakukan sujud di Quran kami. Nabi Musa sujud. Nah, setelah zaman Nabi Musa, Nabi siapa lagi mbak? Ezra ada? Ezra, baik. Nabi Ezra juga sujud mbak. Ya. Nih. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kira-kira ibadah siapa yang sambil mengangkat tangan ucapkan amin, mbak? Kristen. Kapan Kristen ngucapin angin amin? Bisa. Nih. Gini.
ucapan amin itu ya di saat lagi beribadah. Nih, iya. Bentar. Ah. Nih Mbak. Ah. Nih, kata Ezra tadi, ya. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Kalau kami di masjid kan Mbak mungkin biasa ya lihat orang sholat ya. Kalaunya saya baca kayak gini kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kayak gini di masjid tuh. Ini ajaran para nabi nih. Ajaran para nabi di kitab Anda. Ajaran para nabi di kitab Anda. Kayak gini, angkat tangan sambil amin amin. Habis itu ya ke zaman Daud. Nabi Daud pun juga sujud nih, Mbak. Saya kasih ya ada ayat. Ya. Nih. Nah, kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan, kata Daud, Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan. Ya, betul? Lalu zaman Yesus, ya, zaman Yesus nih. Zaman Yesus pun juga sujud kepada Tuhannya, Mbak. Nih. Kalau Anda mau tahu, Yesus punya Tuhan dan dia juga sujud kepada Tuhannya. Nih. Kalau mau Mbaknya saya kasih tahu. Nih ya. Nih. Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit, lalu ia sujud. Lagi-lagi sujud kayak gini, yang seperti gambar tadi. Lalu ia maju sedikit, lalu Yesus sujud kayak gini dan berdoa. Tuh. Ya. Jadi Mbak, sujud yang kayak gini ya, yang sujud yang kayak gini, ini udah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Kira-kira di Indonesia yang sujudnya kayak gini agamanya apa? Islam. Jadi ya, dapat kita ketahui, kita tarik simpul gitu. Tarik simpul dari kitab Anda maupun kitab saya, bahwa para nabi itu mengajarkan hal yang sama. Yaitu apa? Sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila mereka diingatkan dengan ayat kami, maka mereka akan bersujud menyungkur dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi yang ibadahnya sujud hanya umat Islam. Gak ada para nabi itu, Mbak, menyuruh kita itu untuk apa? Untuk joget-joget, jingkrak-jingkrak. Gak ada. Selama ini Anda ibadahnya, boleh saya tanya, mohon maaf, kayak gimana gitu? Enggak kayak gitu kan, Kristen itu banyak ya Pak ya. Kalau saya HKBP nggak ada yang jingkrak-jingkrak sih.
ada sebagian yang jingkrak-jingkrak ya, yang kita lihat di video-video video-video di sosial media gitu kan gitu. Nah, jadi kita tarik aja yang disembah para nabi prakteknya sujud, Tuhannya kagak kelihatan dan Tuhannya esa. Nah, tuh 3 hal itu yang perlu Anda pegang kalau Anda ingin ke jalan yang benar. Jadi Tuhannya kagak pernah kelihatan. Terus cara praktek ibadahnya sujud dan Tuhannya itu esa. Bukan 3 dalam 1. Sejak kapan Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1." Kapan? Gak ada Yesus ngomong kayak gitu. Gak ada. Jadi kira-kira apa yang Anda mau tanyakan gitu, Mbak? Sebenarnya masih banyak, cuman waktunya nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarin aja. Kan sepi juga, cuma kita berdua, cie. Aku masih pengen sharing gitu, tapi ada sedikit bentar dulu kerjaan. Boleh lah. Nanti kalau di request naik, dinaikin ya. Ya, boleh. Saya izin follow dulu Anda dan Anda tolong follow saya. Kasih Pak Ustadz. Sama-sama ya. Sip. Semangat cari kebenaran. Iya, selamat malam. Apa kalian? Hah? Menang banyak saya kan? Hostnya menang banyak. Apa kalian? Gak bisa komen kalian ya? Gak bisa komen kalian sama saya ya? Menang banyak saya ya. Ayo, gak bisa komen kan kalian ya? Kalau urusan yang bening ya, saya jagonya, saya punya kuasa gitu. Kalian ini aduh ya. Terakhir bilang assalamualaikum. Tidur di luar katanya, tidur di luar. Tidur di luar katanya saya. Aduh, pintar ustadznya, komennya katanya dimatikan ya. Iya. Iya. Aduh. Gak boleh go Ustadz. Ngapain bagi-bagi samamu? Ogah saya kalau mau bagi-bagi samamu, ogah. Aduh. Lucu juga netizen ini. Aduh. Bentar, saya naikin lagi nih ya. Ada gantiannya kali ini. Kalau ada yang dapat kayak gitu, yang bening, yang bisa diajak ngomong, saya nggak tutup kolom komentar lagi ya. Janji ya. Sabar ya, saya cariin dulu. Ya. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Mbak. Iya, Mbak. Islam Kristen, Mbak. Kristen. Silakan open cam dulu. Kita ngobrol aja, diskusi. Di open cam dulu. Oke. Nah, saya nggak akan tutup kolom komentar ya. Ini bagian penonton nih ya. Aduh, Mbak, kira-kira Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau bertanya? Mau bertanya, silahkan. Apa pertanyaannya? Ya tanya tentang kalian. Ya, tanya tentang saya, tentang Islam apa gitu pertanyaannya? Islam.
Mm-mm. Kristen boleh. Tentang Kristen. Kristen boleh. Boleh, iya boleh juga. Kita tanya jawab aja gitu. Mungkin ada yang Anda mau pertanyakan tentang agama Islam gitu. Boleh juga. Iya, apa pertanyaannya gitu? Tentang keselamatan, Pak. Oh, tentang keselamatan. Apa yang membingungkan? Ada nggak Yesus menjamin Kristen itu? Aku jamin Kristen untuk masuk surga. Ada nggak? Ada? Di mana? Tertulis di mana tuh? Di mana ya? Agak lupa. Aduh. Awas kau Tat, katanya ngancam pula sama saya. Kenapa sih ya? Curang kau Tat, ya awas kau Tat katanya. Udah kayak gimana ya temen-temen ini? Ya udah dikasih juga nggak bersyukur gitu. Macam mana pula? Aduh. Yesus kan jalan satu-satunya ke surga, Pak Ustadz. Kata siapa? Kata orang Kristen, kata Alkitab. Di mana ayatnya kayak gitu? Yesus satu-satunya jalan ke surga. Yohanes 14 ayat 6. Dia ngomong sama siapa itu? Akulah jalan kebenaran dan hidup, itu dia ngomong sama siapa emang? Sama jemaatnya. Kapan ngibulah? Waktu di Yohanes 14 nomor 6 itu dia ngomong sama Thomas dan Filipus. Nggak ada ngomong sama Kristen. Gimana sih? Kan muridnya. Kami kan dimuridkan juga. Ada muridnya Kristen ada nggak? Ya Kristen kan dimuridkan sama. Aduh, Kristen itu bukan murid Yesus tapi pembangkang Yesus. Bukan muridnya, tapi dimuridkan, Pak. Aduh, ada nggak murid nyembah guru? Ya iyalah. Hah? Ada murid nyembah guru gitu? Coba Anda ke sekolah-sekolah, coba lihat. Ada murid nggak nyembah guru? Ya beda lah kalau sekolah beda. Iya, berarti kalau murid-murid Yesus ya, murid-murid Yesus berarti bukan penyembah Yesus. Ini kan tentang keselamatan, bukan tentang sekolah. Iya. Terus kalau udah dialah jalan keselamatan, katanya kenapa Bapak masih muslim jadi ustadz? Kalau gini ya, saya itu beriman dan percaya dengan Yesus. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup untuk Yahudi. Saya percaya itu, saya percaya 100%, bukan untuk Kristen atau Bani Asia, kagak. Matius 10 nomor 5 sampai 6 dia diutus hanya untuk Bani Israel. Di Matius 15 nomor 24 dia juga diutus untuk Bani Israel. Kagak ada dia ngomong aku diutus untuk Bani Asia. Kagak ada. Anda orang mana coba? Asia kan? Bukan Israel. Saya percaya dia ngomong akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tiada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Tapi untuk Israel, bukan untuk Bani Kristen. Kamilah Israel kedua. Hah? Kalian itu Israel dari mana? Israel kedua lah. Israel kedua, teman-teman. Baru dengar saya Israel kedua. Aduh. Israel kedua. Apa yang dimaksud Israel kedua? Mana ayatnya yang apa tadi, Pak? Yang Matius tadi, coba tengok. Coba buka Matius 10 nomor 34. 10:34, 10 nomor 5 sampai 6. Anda punya Alkitab nggak di situ?
Punya tapi aku minta bapak yang bukakan. Nih, apa kata Yesus? Matius 10 nomor 12 murid itu diutus oleh Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Oke? Jangan ke bangsa lain, kata Yesus. Nih, yang selanjutnya, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya mau tanya, Anda umat apa? Israel sama Kristen kan sama, Pak. Mana samanya? Ini di mana? Sejak kapan Israel dengan Kristen sama? Mbak nggak tahu gitu Kristen ini diludahi oleh orang-orang Israel di Israel sana. Sejak kapan? Wah. Update ini ya teman-teman. Kayaknya ibu ini nggak update gitu ya. Tar dulu dah. Pantes. 10 tahun saya ngecas kagak bakalan penuh ini isi ya. Pantas. Dari tadi saya ngecas Aduh. Ya, sayang nih HP-nya baru dicas sebentar ya. Mau 10 tahun kalau ngecas kayak gitu nggak mau penuh baterainya. Nanti saya bukakan. Tunggu dulu, HP-nya lagi dicas tuh. Tadi apa tadi? Apa tadi? Mau saya buka? Mau apa? Lupa. Apa tadi yang Anda minta? Sejak kapan orang Kristen diludahi sama orang Oh, iya. Orang Kristen diludahi oleh Yahudi. Baik. Bentar ya. Bentar, saya bukakan dulu ya. Sabar teman-teman. Ya, ambil kopinya dulu lah, nyantai dulu ya, teman-teman. Tinggalan zaman. Banyak di YouTube, iya, banyak di YouTube, Bu. Tuh, kata orang-orang YouTube, banyak di YouTube katanya. Bentar ya. Sabar, kita tunjukin aja teman-teman ya. Ludah kudus gitu. Ludah kudus. Bentar. Sabar ya. Aduh. Ludah kudus ya. Aduh, maklumnya teman-teman ya. Ini nih HP-nya berat kali ini. Jangan kemana-mana dulu Bu ya. Enggak. Nah, nih Bu. Kita lihat ya. Ayo kita nobar nonton bareng ya. Bawa salib tuh. Apa? Diludahi Israel Kristen di sana. Dikasih ludah kudus Bu. Nih. Orang Yahudi meludahi orang Kristen. Ayo. Ludah kudus itu. Bu, ya
Kristen beda dengan Israel, jangan salah. Kayak gimana? Terus ini apanya? Penyaliban rencana iblis ya? Ntar dulu Anda kemana-kemana. Tadi sudah saya bilang ya, kita bahas fokus satu dulu. Kesana kemari Anda bahas ya. Ya. Gimana tuh Kristen diludahi dikasih ludah kudus di Israel tuh kayak gimana? Mana ada itu Pak? Itu buat-buatannya itu. Ini udah ditunjukkan masih kagak percaya. Macam mana Bu? Jadi Bu ya, bagi Yahudi, Kristen ini penyembah berhala. Jangan salah Anda. Makanya mari buka pikiran gitu. Itu kan foto, video kan bisa diedit-edit kayak mana aja. Terserah Anda mau diedit atau kagak, atau Anda langsung nanti langsung pergi aja ke Israel sana ya. Coba Anda langsung pakai salib gitu ya di kepala. Nanti pasti ada tuh yang nonjok kepala Anda. Tunggu aja. Atau langsung pasti banyak yang ludahin Anda juga di situ. Haleluya ya kayak gitu. Hah? Karena kan kalau pakai salib itu nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh apanya? Nggak boleh kayak. Nggak boleh di sana pakai salib. Pakai kalung salib aja nggak boleh. Boleh. Tapi ya siap-siap kena ludah gitu. Ludah kudus itu. Itu editan itu Pak. Hah? Ada aja. Editan itu. Kenapa? Editan itu. Itu bukan editan, itu asli itu. Kan nggak ada ayatnya kan. Jadi kayak gitu. Sudah dibilang Bani Israel itu menyembah Tuhan yang bukan manusia. Tiba-tiba kalian menyembah Tuhan yang manusia. Kayak gimana? Lihatlah Anda di YouTube, atau masih kagak percaya juga Anda sama YouTube, Anda langsung ke Israel sana nanti ya. Nah, langsung aja bundarin di kepala Anda tuh yang salib kayak gitu ya, salib di kepala. Nanti pasti ada tuh ludah kudus tuh. Masa sih? Iya, ibu aja yang kagak tahu. Bagi Yahudi, Buya, Kristen ini penyembah berhala. Enggak editan itu tadi dulu Pak. Bukan editan itu. Apa lagi nih? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tadi ini. Apa? Rencana iblis. Penyalipan rencana iblis. Gini, Anda sepakat nggak dengan Edis TV? Edis TV mengatakan penyalipan itu rencana iblis. Ya memang iya. Iya teman-teman. Iya, jadi Anda percaya dengan Edis bahwa penyalipan itu rencana iblis. Kan ada di Alkitab. Iya. Terus kenapa bom ngamuk-ngamuk? Katanya penyalipan itu rencana Tuhan. Mana yang betul sih? Rencana Tuhan atau rencana iblis kah? Iya, kagak jelas sekali ya. Kan mau ngajak membunuh dia. Yang mana yang betul? Rencana penyalipan itu rencana iblis atau rencana Bapa yang di sorga? Rencana iblis lah. Oh, rencana iblis. Iya. Tetap teman-teman ngotot rencana iblis katanya. Ya. Berarti iblis itu pahlawan, Bu? Bukan pahlawan juga. Lah,
Kan dia yang merencanakan penyalipan. Emang karena dia mau membunuh dan membinasakan. Ah, ah. Berarti kan penyalipan rencana dari iblis agar menyesatkan Kristen gitu. Iya. Oh iya pula. Dia mau menyesatkan. Oh, mau menyesatkan Kristen, rencana iblis. Iya iya iya. Rencana iblis untuk menyesatkan Kristen. Berhasil nggak, Bu? Kan membunuh dan membinasakan. Berhasil nggak tuh iblis? Enggak lah, enggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Yesusnya mati tuh, tersalib. Ya walaupun mati dia akan dibangkitkan Bapa di surga. Iya, berarti kan berhasil dia membuat Yesus mati. Memang dia harus kayak gitu kan udah pernah dinubuatkan Wah, dinubuatkan di mana pula? di perjanjian lama. Di mana di perjanjian lama? Nah, ya lupa, Bu. Lupa. Aduh, inilah beriman kalau katanya doang. Aduh. Iya. Di Alkitab memang gitu, cuman ingat cuman lupa ayatnya. Aduh. Kacau. Ya, kacau dunia persilatan. Kebanyakan makan pepaci bubuhannya ibu nih. Daripada Ibunya kebanyakan makan pepaci. man, Aduh. Ibu, daripada ada kan lagi yang lebih mau baik. ditanyain. Kalau yang kagak ada lagi, saya gantikan dengan Kristen yang anter ini. Mau nanya, surga kalian kayak mana, Pak? Surga saya, tidak dapat dipikirkan dengan mata, terus tidak dapat dipikirkan, dirasakan dengan indera manusia. Pokoknya, sungguh indah dan nikmat. Dah, jelas keindahan ada di situ. Dah. Tapi katanya dengar-dengar telinga saya nggak kayak gitu. Apa katanya? Katanya 7 bidadari. Oh, 7 bidadari masih kurang itu. Kalau di Islam kan 72 bidadari itu ya. Kalaunya Yesus janjiin 100 itu bidadari. 100 istrinya. No. Loh, kagak baca Anda kitab Anda? Ini Yesus janjikan 100 istri nih ya. Macam mana pula ibu ini? Nih, saya kasih ayatnya. Yesus janjikan 100 istri ya di kitab Anda nih. Saya kasih aja ya teman-teman. Ya, B1, B2 pula itu. Kalau pengen coba dulu lah, jangan ngejein orang makan B1, B2. Enak itu loh. Nih, mari kita lihat ya, deh. Nih, apa kata Yesus? Dan nih ya, nih Matius ya Bu ya, Alkitab Matius 19:29 ya. Oke? 1929. Oke. Nih, ya mari kita baca apa katanya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri ya, atau anak atau ladang demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat. Istrinya 100 nanti Bu ya. Ayat yang keberapa, Pak? Matius 19 nomor 29. Oh. Ya. Jadi Yesus janjikan istri akan menjadi 100 kali lipat dan mewarisi hidup yang kekal. Tuh.
29. Kayak gimana Bu? Saya punya datanya, nggak mengada-ngada saya. Dan setiap orang yang Hmm. setiap karena Syukron Bang Andis jam ya. laki-laki atau saudara perempuan. Nah, baru baca kan kitabnya. Ketahuan kagak pernah baca kitabnya Kristen-Kristen ini. Kembali enggak lah, bukan gitu cerita. Lah, kan enggak. Udah saya jawab sekarang saya boleh nggak minta Ibu membacakan satu ayat di kitab Ibu? Satu apa? Coba Apa itu? buka Yehezkiel 23 nomor 3. Bacain nyaring-nyaring. Ya. Supaya penontonnya kagak ngantuk. Ya. Bacain nyaring-nyaring Yehezkiel 23. Nomor 3. Habis itu ganti ayat lagi. Kok kecil kali ya suaranya ya teman-teman ya. Handset saya kenapa ini? Udah minta ganti handset kayaknya. Skill 23 berapa? Yehezkiel 23. Ayat ketiga. Yes. Ayat ketiga. Ayat ketiga. Kenapa ketawa? nanti Eh. nanti Kenapa diprinter, ketawa? Pak. Dibacain Ngomong, dulu. Saya belum dengar. Bapak yang bacakan tuh, Pak. Bapak yang bacakan. Lah, itu kan kitab Anda, saya kagak hafal, Bu. Coba Anda bacain. Nih kok ketawa? Nanti mau dipelintir, nggak mau. Memang lucu ya itu isinya. Apa katanya isinya? Nyaring-nyaring bacain. Perlu toa atau enggak? Itu kan memang nggak benar. Ngapain pula dibaca? Kenapa enggak bener? Kok kitabnya enggak bener? Kayak gimana, Bu? Kitab Anda sendiri Anda bilang enggak bener. Dengar dulu saya, Pak. Kan semua nggak benar, bukan sempurna sih semuanya. Cuman kan Waduh, enggak bener kitabnya, teman-teman. ini kan dibilang kan Ya sudah, kalau jangan seperti itu. Oh, jangan seperti itu. Ya sudah, coba kita ke ayat lain kalau itu enggak benar, coba ke Amsal coba. Amsal 7 nomor 18 coba. Ada enggak, Bu? Kok baca disuruh baca kitabnya sendiri ketawa ibunya. Enggak, kan Bapak mau melintir gitu maksudnya. Oh, siapa yang melintir? Aduh. Jadinya nanti nggak bener kalau Bapak pelintir. Dia mulai dari awal sampai yang akhir maunya dibaca. Ya coba baca Amsal 7. Ya bisa dipelintir. Baca Amsal 7 18 sampai 19 coba. Saya mau tahu. Saya mau tanya tentang hal itu. 7 18 ayat 18 sampai 19. sampai 19. Gini aja Bu. 16 sampai 19 lah boleh. Nyaring-nyaring bacanya tapinya. Saya mau dengar itu. Bapak aja yang baca lah. Mana saya kagak ada di sini. Makanya saya mau dengar, mau nanya di situ. Ada kita Bapak nggak ada rupanya. Nggak ada di sini nih. Laptop aja depan nih. Pakai laptop. Iya, makanya bacain Ibu. 7 sampai 7 ayat 16 sampai 19. ayat 6 sampai ayat 16. Ya. Ya, 16 sampai 19.
Mana dibaca dulu lah. Dipelototi. Iya, bacain Bapak coba. baca sendiri lah. Nanti Mau bapak denger pelintir, saya apa masa- bunyinya? Heeh. Bapak kan tahu ayatnya kan? Pasti tahu. Iya, apa ayat. saya tahu ayatnya, bunyinya kagak tahu saya. Coba bacain. Enggak, nanti bapak pelintir males lah kalau mau bapak Aduh, yang baca. wah. Baca kitab sendiri masa kagak mau. Aduh. Ya udah ya Bu ya, kalau gitu ya saya ganti dengan diskusi kawan yang lain ya di bawah, oke? Oke. Oke. Thank you Bu. Selamat malam. Malam. Kacau. Kacau. Iwan Parera. Iya, ada lagi ente Bang. Tiap hari naik ke tempat saya Bang Iwan Parera ini. Aduh. Oh ya teman-teman semuanya. Ini kan ini saya mau cerita sedikit ya sebelum saya naik sebelum saya menaikkan Kristen yang lain. Saya mau cerita sedikit kepada kawan-kawan dan tolong perhatikan. Ini saya tadi ada dapat telepon dari orang Kristen ya, orang Kristen. Dia Kristen cari kerja tapi juga dia berniat mualaf gitu. Ada 2 orang kakak beradik. Waktu itu dia dari Semarang ke Kalimantan Timur. Katanya dijanjikan kerja gitu ya. Setelah dia sampai di Kalimantan Timur, ternyata dia ditipu gitu. Ditipu, uangnya habis. Udah beberapa hari di Kalimantan Timur. Ya kasihan juga kan saya gitu. Uangnya sekitar 2.300.000 katanya ya, 2.300.000 rupiah ditipu oleh orang yang jasa pencari kerja itu ya. Nah jadi ya teman-teman semuanya, tadi saya minta travel ke jemput mereka untuk ke rumah saya gitu. Jadi nanti coba kita ini ya, kita wawancara gitu ya teman-teman ya. Kita wawancara aja. Gimana nanti di studio langsung live gitu ya. Ya divalidasi dulu Bang. Ya udah divalidasi. Ini udah yang bawa ya, sopir travelnya juga kenal sama saya rupanya. Iya, yang kenal, yang sopir travelnya juga kenal sama saya, sopir travelnya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dibawa ke sini, nanti ya dia masuk Islam, saya bawa ke KUA di sini aja. Langsung potong aja langsung itu kulup ya. Jadi nanti saya mungkin open donasi buat mereka gitu ya, untuk potong kulup ya. Ya, tunggu aja.